Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ummahati fillah, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ummahat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia dari Allah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang kembali kita sama-sama mempelajari kitab ini melalui metode jarak jauh, yang tentunya senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat setiap aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu amalan kebaikan yang akan memberatkan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kelak di yaumil qiyamah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa menuntut ilmu agama, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita dengan hadis yang sahih, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia senantiasa berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memudahkan untuknya jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kepada kita jalan istiqomah. Istiqomah di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, agar kita semua diwafatkan di atas dua hidayah tersebut. Dan senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Allah mudahkan pada kita untuk menggapainya, dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai salat subuh, maka beliau senantiasa berdoa dengan doa yang maksur, yang masyhur di antara kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang thayyib, yang baik, dan amalan yang diterima. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah dengan doa yang senantiasa juga dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya rabbal alamin, sungguhnya Engkau adalah Rabb semesta alam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan membahas pelajaran yang ke-22 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqi nabiha pada jilid yang pertama. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya tidaknya kita telah sama-sama mengetahui tentang kaidah apa yang akan kita pelajari dari pelajaran yang ke-22 ini. Pemahat bisa lihat di layar kacanya masing-masing, sekaligus mengingatkan ataupun memberitahu bagi umat yang belum tahu di pertemuan sebelumnya, bahwasannya di pelajaran yang ke-22 ini, ad-darsu as-sani wal ishrun, kita akan belajar tentang kaidah isim mamnu'un minas sarfi, atau juga dikenal dengan isim la yansarif atau isim ghairu munsharif, yaitu adalah isim kata benda yang tidak boleh bertanwin, dilarang dari tanwin. Kita bisa sama-sama terlebih dahulu ya bahas pembahasan kaidah ini sebagai bentuk muqaddimah pendahuluan dengan membaca silabus ataupun ringkasan kaidah yang telah saya berikan kepada ummahat melalui media WhatsApp di grup WA-nya masing-masing. Bisa ummahat lihat di sini tentang ringkasan dari pembahasan kaidah isim mamnu minas sharaf yang sudah saya tulis. Bisa dilihat. Ya. Gimana Bu Linda? Bisa dilihat jelas. Ya, bisa dilihat jelas ya, alhamdulillah. Ya, bisa dilihat jelas alhamdulillah di pembahasan kaidah isim mamnu minas sharaf. Baik, kemarin Bu Lili yang bacakan, tapi tadi ada SMS dari Bu Lili bahwasannya beliau ada uzur, tidak bisa nanti, ada beberapa keperluan. Makanya itu coba saya ingin ganti ya, minta tolong sekarang ada ummahat yang bisa membacakannya. Coba ya Bu Cicik ya. Ahlan wa sahlan Bu Cicik. Ahlan bik Ustaz. Iya, boleh minta tolong Bu Cicik untuk membacakan dari awal ya, biar barangkali teman-teman yang kemarin belum hadir bisa mendapatkannya di hari ini. Silakan, Fadal Bu Cicik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pelajaran ke-22. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pelajaran ini kita akan membahas kaidah bahasa Arab yang bernama isim mamnu'ul minas sharaf. Apa itu isim mamnu' minas sharaf? Isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau makna. Mamnu artinya yang dilarang, min dari, as-sarf tanwin. Maksudnya adalah isim yang tidak boleh menerima tanwin. Pada asalnya, setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif dan lam, alif lam, atau berfungsi sebagai mudhof, maka akhir harokatnya adalah bertanwin. Contohnya, qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, qalamul mudarrisi. Qalamun mudarrisi. Nah, kitabu muhandisi.
Kitabun. Namun ada beberapa isim yang tidak pernah menerima tanwin. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim mamnu minas sarf. Ya, cukup sampai situ dulu Bu, Yafi. Cukup sampai situ dulu. Ya, baik Ummahat, saya sudah sampaikan ya kepada Ummahat sebagaimana di pekan sebelumnya bahwasannya pelajaran kita di kesempatan hari ini itu membahas tentang isim mamnu minas sarf. Ditulis seperti ini ya, ismun mamnu'un minas sarf. Apa itu isim? Isim itu adalah setiap kata benda yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau makna. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan kaidah isim mamnu minas sarf ini berkaitan dengan isim saja, tidak berkaitan dengan huruf dan tidak berkaitan dengan fi'il, yaitu kata kerja. Nah, isim ini punya kekhususan. Apa itu khususannya? Isim ini mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. Minas sarfi, dari tanwin. Jadi pembahasan kita adalah isim yang tidak boleh menerima tanwin. Sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya bahwasannya isim mamnu minas sarf ini memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah isim la yansharif atau juga dikenal dengan isim ghairu munsharif. Namanya berbeda tapi maksudnya sama, yaitu tentang isim yang tidak boleh menerima tanwin atau dilarang dari tanwin. Jadi disampaikan oleh Bu Cici, pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif dan lam atau berfungsi sebagai mudhof maka akhir harokatnya bertanwin. Umat bisa lihat contoh-contoh isim. Secara asal lihat kitabun bertanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam, tidak juga sebagai mudhof. Tapi kalau kitabunnya ada alif lamnya jadi al kitabu, hilang tanwinnya. Kalau kitabunnya sebagai mudhof, kitabu Muhammadin, hilang tanwinnya. Demikian pula dengan kata kolam. Kolamun ada alif lam jadi hilang tanwinnya, al kolamu. Demikian ketika dia dalam keadaan mudhof, kolamun jadi kolamul mudarrisi. Namun ada beberapa isim yang tidak pernah menerima tanwin. Jadi walaupun nggak ada alif lamnya dan juga tidak sebagai mudhof, maka isim ini selamanya tidak bertanwin. Nah, isim inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan isim mamnu minas sarfi. Jadi, kalau kita sudah belajar ini, insya Allah ta'ala kita akan bisa membedakan mana isim yang secara asalnya bertanwin dan mana isim yang secara asalnya tidak bertanwin. Ya, tentunya kita tidak akan bisa membedakannya mana yang bertanwin secara asal dan mana yang tidak kalau kita belum mempelajari kelompok-kelompok isim yang termaksud dari mamnu'un minas sarfi. Dan yang termaksud dari mamnu' minas sarf ini jumlahnya insya Allah tidak banyak kalau dibandingkan dengan yang bertanwin. Karena asalnya kan bertanwin, berarti yang tidak bertanwin insya Allah tidak begitu banyak. Walaupun kalau kita lihat lumayan juga agak banyak. Ya, silakan dilanjut lagi Bu Cicik, tafadhol. Penulis kitab Durusul Lughah Hafizahullah membagi pembahasan ini ke dalam dua bab pelajaran. Yang pertama, mengenal kelompok isim mamnu minas sarf dan ciri-cirinya, pelajaran ke-22. Yang kedua, mengenal tanda majrur dari isim ini, pelajaran ke-23. Pada pembahasan materi kaidah kali ini, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenal kelompok isim mamnu minas sarf dan ciri-cirinya. Ya, cukup sebentar sampai sini. Ya, perhatikan Ummahat ya. Untuk membahas kaidah isim mamnu minas sarf ini, penulis kitab Durusul Lughah membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, di pelajaran 22, kita baru akan belajar tentang kelompok isim mamnu minas sarf dan ciri-cirinya. Jadi kita baru mengenal mana ya isim yang termasuk dalam kelompok mamnu minas sarf. Terus apa sih cirinya yang menunjukkan bahwasannya isim itu masuk dalam mamnu minas sarf? Nanti insya Allah setelah kita mengenal dan harus dihafal ya. Insya Allah kalau sudah mengenal dan juga menghafalnya, isim-isim ini loh yang masuk dalam kelompok minas sarf, barulah nanti kita akan belajar tentang kaidah dari pemahaman kita terhadap kelompok mamnu minas sarf ini. Apa sih fungsinya kita mengenal mamnu minas sarf ini selain kita mengetahui isim itu tidak bertanwin? Ternyata nanti kita akan kenal, kita akan melihat
bahwasanya isim mamnu minas sorof tanda majurnya atau secara umumnya tanda i'rabnya akhir harokat akhirnya itu juga berbeda dengan isim secara asalnya. Namun insya Allah pembahasan kaidah tentang isim mamnu minas sorof dari sisi i'rabnya akan kita bahas di pelajaran ke-23. Jadi di pelajaran 22 ini kita baru hanya mengenal tentang isim apa yang termaksud atau isim apa saja yang termaksud ke dalam kelompok isim mamnu minas sorof. Sehingga diharapkan ya kepada umat semua, kalau sudah belajar pelajaran 22 ini, maka diharapkan umat sudah mengenal dan sudah menghafal apa saja isim yang masuk ke dalam kelompok mamnu minas sorof dan juga mengenal ciri-cirinya. Ya, silakan tafadholi Bu Cicik dilanjutkan. Barakallahu fiik. Ya. Mengenal kelompok isim mamnu minas sorof. Nah. Perlu diketahui, isim yang termasuk ke dalam kategori isim mamnu minas sorof hanya ada pada 5 kelompok. Nah, perhatikan ya Ummahat, sebentar. Perhatikan ya Ummahat ya. Bahwasanya isim yang masuk pada mamnu minas sorof hanya 5 kelompok. Jadi kan isim itu banyak nih. Ada yang menunjukkan nama, benda mati, kemudian apa? Hewan, tumbuhan, sifat, dan sebagainya. Dari sejumlah isim yang jumlahnya banyak, isim mamnu minas sorof itu hanya dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi perlu dipahami ini. Kalau umat pahami 5 kelompok ini, insya Allah akan mudah bagi umat membedakan mana saja ya isim mamnu minas sorof dan mana yang bukan. Silakan kelompok pertama, Bu Cici. Barakallahu fiik. Kelompok pertama berupa nama-nama. Ya, berarti kan sebentar lagi berupa nama-nama di sini maksudnya adalah alam. Alam itu nama tidak hanya khusus kepada nama orang, tapi bisa juga apa? Nama benda, nama benda? Nama hewan yang kita namakan atau nama tempat, nama negara itu masuk pada kelompok alam. Pastikan ya, pahami alam di sini tidak dikhususkan pada nama orang, tapi juga kepada nama negara, nama benda, nama hewan, nama tumbuhan dan seterusnya. Tafadholi, lanjutkan. Yang pertama, nama apa aja? Yang pertama, A. Seluruh nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Contoh, Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Khadijatu, panjangin. Khadijatu, Zainabu, Kutaru. Beda ya tulisannya di saya ya. Kalau saya di sini Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Khadijatu, Firdausu, Kausaru, Taifu. Iya, baik. Nggak apa-apa, Bu. Ini mungkin saya beda tulisannya di saya nih. Kalau saya nulisnya mungkin udah direvisi. Di sini hanya 4, Ustaz. 4 ya? Di diktat hanya 4. Ya. Baik. Iya, syukron. Kalau begitu yang itu ditambah. Oh iya, kalau diktat baik. Iya, kalau diktat beda ya. Iya, sampai Khadijah. Iya, syukron sampai Khadijah. Ya, di sini saya tambahkan ya, Firdausu, Kausaru, Taifu. Nah, ini termasuk dari nama wanita yang digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, di sini perhatikan Ummahat bahwasannya kelompok pertama dari nama itu setiap nama yang digunakan untuk perempuan. Maksudnya nama yang menunjukkan pada nama perempuan. Yang lebih dari 3 huruf. Berarti kalau nama perempuannya kurang dari 3 huruf, contohnya nama Hindun. Hindun itu cuma 3 huruf. Berarti nama perempuan Hindun itu karena cuma 3 huruf, maka bisa disebut dengan bertanwin ataupun tidak. Hindu atau Hindun. Nah, demikian pula dengan kata Misrun. Misrun tuh gini tulisannya. Nah, nama-nama negara itu dimasukkan kepada mu'annas. Karena dia memang digunakan untuk perempuan kalau dalam bahasa Arab. Nah, karena Misrun ini cuma 3 huruf, maka umat dapatkan nanti di Al-Quran kata Misr, Mesir ya artinya. Bukan Misro, Combro, bukan. Ini Misrun. Ini karena cuma 3 huruf, maka umat dapatkan di Al-Quran, Allah menyebutkan terkadang pakai tanwin, Misron. Terkadang nanti umat dapat lihat di Al-Quran, digunakan tanpa tanwin. Kenapa demikian? Jawabannya apa? Karena jumlahnya cuma 3 huruf. Pahami ya?
Nah, di sini perlu dilihat juga, lihat kata Kausar, Firdausu, ya ini adalah nama perempuan dalam bahasa Arab. Walaupun tidak ada ta marbuthonya. Tapi kalau dia digunakan untuk perempuan, maka tidak bertanwin. Taif, nama kota. Nah, kota dan negara saya sampaikan, itu dalam bahasa Arab, dia dimasukkan kepada nama perempuan. Makanya setiap nama-nama kota dan negara itu, kalau tidak ada alif lamnya, maka tidak bertanwin. Pahami ya, tambahin itu catatannya. Silakan tafadholi Bu Cicik lanjutkan yang kedua. Ba. Yang kedua, B. Nama laki-laki berakhiran tak marbuthoh. Contohnya Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolha. Ya. Tolha. Nah, sampai Tolha ya. Di sini saya tambahkan Maisaratu, Makkatu, Juddatu. Nah, perhatikan umahat yang kedua yang masuk pada kelompok nama yang tidak boleh bertanwin adalah setiap nama yang diakhiri oleh ta marbuthoh. Ta marbuthoh itu seperti ini nih. Tak yang bulat atau yang kalau bersambung begini bentuknya. Nah, di antara nama yang ada ta marbuthoh, Hamzatu. Hamzah itu nama laki-laki, harusnya bertanwin seperti Muhammadun. Tapi karena nama Hamzah, nah walaupun laki-laki, tapi karena dia ada ta marbuthoh di akhirnya, maka tidak bertanwin. Walaupun dia laki-laki ya, saya sampaikan, setiap nama yang diakhiri oleh ta marbuthoh, kalau nama perempuan jelas, walaupun gak ada ta marbuthoh tidak bertanwin. Tapi kalau nama, walaupun dia laki-laki dan ada ta marbuthohnya, maka pastikan berarti isim tersebut tidak bertanwin. Tapi jangan disalahpahami ya, berarti kalau Hamzah itu ada ta marbuthoh berarti boleh dong dipakai buat perempuan. Tidak boleh. Ini hanya kita belajar apa? Bahwasannya isim yang ada ta marbuthohnya nggak boleh bertanwin. Tapi untuk penggunaan tetap Hamzah itu digunakan untuk laki-laki. Usamah itu nama laki-laki walaupun ada ta marbuthoh. Muawiyah, Tolhah, Maisarah. Maisarah juga nama laki-laki walaupun ada ta marbuthohnya. Nah, setiap nama laki-laki ini yang ada ta marbuthohnya tidak boleh bertanwin. Makkah nama negara, nama kota maksud saya. Jeddah juga nama kota, karena dia diikutkan kepada muannas, makanya tidak diberikan apa? Tanwin. Makkatu, Juddatu. Dilanjutkan C, yang ketiga. Yang ketiga, C. Nama ajam atau bukan nama Arab. Bukan ajam, bukan ajam, tapi ajam. Yang ain. Kalau ajam itu, iya, kalau ajam itu dikasih ini nanti apa namanya? Begini ya. Ajam. Tapi ini ajam, pakai ain, ajam. Ain, jim, mim. Coba lagi nama ajam. Nama ajam. Jamil. Bukan nama Arab. Nah. Contohnya Ibrahimu, Yusufu, Idrisu, Yaqubu, Williamu, Edwardu. Jamil. Barakallahu fiik. Baik, ingat kembali umahat yang ketiga, nama yang termasuk dari mamnu minas sharaf adalah nama bukan Arab atau dikenal dengan nama ajam. Setiap nama nabi itu rata-rata bukan dari Arab. Kecuali hanya 3 saja, yaitu siapa? Salihun, Hudun, dan Muhammadun, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 nama Nabi inilah yang dari Arab. Hudun, Salihun, Muhammadun. Selain itu, maka seluruh nama Nabi ajam, bukan dari Arab. Contohnya di sini siapa? Ibrahimu, Yusufu, Idrisu, Yaqubu, Yusufu, udah tadi ya, Ismailu, dan seterusnya. Ini bukan Arab, makanya tidak boleh bertanwin. William, kalau William jelas, Williamu, nama ajam. Edward, dibacanya Edwardu. Ini juga apa? Nama ajam, makanya tidak bertanwin. Lanjutkan, dal. Yang keempat, D. Nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Contohnya, Usamanu. Bukan. Usmanu. Usmanu, bukan Usamanu. Utsmanu. Nah. Affanu. Sufyanu. Sulaimanu. Marwanu. Jamil. Barakallahu fiik. 6. Umat yang keempat, nama yang diakhiri alif dan nun. Umat lihat kalau ada nama, kemudian akhirnya alif dan nun, pastikan berarti nama itu tidak boleh bertanwin. Contohnya apa?
Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Sulaimanu, Marwanu. Ini semua nama. Karena dia nama dan diakhiri alif dan nun maka tidak bertanwin. Coba sekarang saya ingin tanya sama Umahat. Kalau saya tulis begini, finjan. Tulisannya begini. Lihat di layar ya, saya tulis finjan. Nih, akhirnya alif dan nun, finjan. Finjan ini finjanun atau finjanu, bertanwin atau tidak? Finjanun bertanwin. Bertanwin. Kalau saya tanya sama ibu yang menjawab dengan bertanwin, Bu Linda ya, kenapa bertanwin, Bu? Kan akhirnya alif dan nun. Ya, tapi dia tidak termasuk yang 5 kelompok itu. Ini kelompoknya masuk nih di akhir alif dan nun. Kok ibu bertanwin? Kan akhir dan nun. Apa ya? 5 kelompok itu salah satunya dia tidak termasuk. Iya. Atau mudahnya gini ya. Walaupun akhirnya alif dan nun, barakallahu fik Bu Linda, walaupun akhirnya alif dan nun, lihat kelompok pertama itu nama. Finjanun itu artinya cangkir. Cangkir nama bukan? Bukan Cangkir. nama, barang. Bukan. Iya, finjanun itu cangkir. Cangkir itu bukan masuk nama. Kalau bukan masuk nama, betul Bu Linda tadi, berarti bukan masuk pada kelompoknya. Walaupun ada akhirnya alif dan nun, ingat ini kelompok ya. Karena dia bukan nama, berarti saya tetap menggunakan dengan tanwin. Begitu ya, paham ini? Paham ya? Tuh. Al-ahsanti. Jadi jangan dilihat alif dan nun, ingat dulu kelompoknya. Ini nama bukan ya? Oh, kalau nama lihat cirinya. Ada nggak salah satu dari ciri ini? Begitu ya. Contoh lain. Khusus Kumson. nama orang ya Ustadz, Nama. bukan nama binatang, bukan nama. Boleh Ibu. Kalau Ibu kasih nama binatang misalnya, siapa nama binatangnya? Misalnya kasih nama binatang. Misalnya nama hewan gitu. Boleh. Misalnya Ibu punya kucing. Kucingnya Ibu kasih nama misalnya apa ya? Kafan. Contoh aja ya. Contoh aja. Ini nggak tahu benar ada gak nama ini. Kafan. Ya, Ibu kasih nama Kafan, misalnya lagi kucing. Tapi bentuk namanya begini nih, Kafan, akhirnya alif dan nun. Berarti bertanwin atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia nama. Walaupun namanya nama untuk binatang. hewan. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ustaz. Iya, coba sekarang saya tanya nih. Kumson. Ada yang tahu arti kumson? Kemeja. Tulisannya apa? Kemeja, betul. Kemeja jamak dari komis. Coba kalau saya tanya, kumson ini bertanwin atau enggak? Ada saya salah. Bertanwin. Padahal kan alif dan nun. Ini alif dan nun loh, Karena Mas. bukan nama orang. Nah, itu dia jawabannya. Karena bukan nama Bukan orang. nama orang. Paham ya? Jadi kalau ada alif dan nun tapi dia bukan nama orang, maka tetap bertanwin. Paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, barakallahu fiik. Jamil. Coba satu lagi nih. Nih. Sekarang ini ya, setiap yang ada tamar butonya tidak bertanwin. Coba sekarang sayyarah. Sayyarotun atau sayyarotu? Bertanwin nggak sayyarah? Tanwin. Bertanwin. Kan akhirnya tamar buto. Kenapa bertanwin? Karena itu nama benda. Itu dia. Tidak nama. Karena itu bukan nama, tapi dia benda. Artinya apa? Mobil. Paham ya sampai sini ya? Jadi ingat kelompoknya. Yang ciri dari 4 ini yang baru disebutkan alif sampai alif dan nun, ini adalah untuk kelompok nama. Kalau bukan nama, walaupun ada salah satu tandanya, tanda di salah satu ini, maka dia tetap bertanwin. Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan Bu Cici. Yang kelima, nama ikut wazan atau timbangan fi'il. Fu'alu, af'alu, yaf'alu. Nah, contohnya, Umaru, Zuhalu, Mudhoru, Ahmadu, Anwaru, Ahsanu, Yazidu. Nah, barakallahu fiik Bu Cici. Nah, perhatikan umat, adapun yang kelima, nama nih masuk kelompok nama ya. Kalau mau dapatkan ada nama, ikut wazan, timbangan, atau pekan lalu disebutkan oleh umat, polanya ya. Mengikuti pola fu'alu, fu'alu itu seperti Umar. Nah, Umar nih mirip nih. Fu'alu, Umaru, nih bentuknya sama. Zuhalu, Mudoru, nih bentuknya sama nih. Umar sampai Mudor mengikuti pola atau timbangan fu'al.
Kalau ada nama ngikutin atau mengikuti ini timbangan fu'al, pastikan umahat nama ini nggak boleh bertanwin. Umaru, Zuha. Yazidu, Ya, Yazidu kok nggak sama Umaru? entar dulu, belum selesai nih. Baru sampai fu'al. Ya, kemudian yang pola af'alu. Contohnya apa? Ahmadu. Ahmadu, nama Arab Ahmad. Tapi karena polanya af'alu kan sama nih ya, maka tidak bertanwin. Anwaru juga demikian, polanya af'alu, Anwar. Ahsan juga nama Arab, tapi karena dia polanya af'alu, maka nama ini nggak bertanwin. Ahsanu. Nah, Yazidu itu mengikuti pola yaf'alu. Kok begitu ya Ustadz? Saya sudah sampaikan di pekan lalu. Karena Yazidu ini sebetulnya dia adalah fi'il mudhari dari kata zada. Gini, zada yazidu. Memang begitu polanya, tapi nanti insya Allah umat akan tahu kenapa demikian ada di pembahasan sorof tapi di jilid yang kedua. Tak kala membahas tentang fi'il yang punya penyakit atau fi'il mu'tal akhir. Nah, di sini ada kata zada yazidu, yazidu itu tetap ikut pola yaf'alu. Cuma memang begini cara pembentukannya berdasarkan timbangan ilmu sorof. Jadi saya akan menyampaikan aja yazidu biar umat tahu yazid ini dia tidak bertanwin, walaupun kalau kelihatannya secara zohirnya nggak sama ya dengan yaf'alu. Tapi ini sebetulnya polanya ngikutin. Hanya saja berbeda karena ada penyakitnya. Begitu. Secara asal sih nggak kelihatan ya. Cuma saya ingin menyampaikan aja, yazidu itu masuk pada yaf'alu. Begitu ya. Maka dia tidak bertanwin. Tapi kalau yang begini nih, ada nama kelihatan banget mirip nih. Ya'mar. Bagaimana saya dulu, pekan lalu sebutkan. Ya'mar nih, lihat nih. Lihat di layar ya. Saya nggak tulis papan tulis. Ya'mar. Karena ini sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Lihat Ya'mar kan mirip ya dengan Yaf'al ya. Sama gak umahat? Ya'mar dengan Yaf'al. Sama gak? Sama. Sama ya timbangannya. Lihat iya-nya sukun, tengahnya iya-nya fathah, tengahnya sukun, ainnya sama dengan fa-nya. Kemudian ain fi'ilnya sama dengan ma, ya'maru. Nah, lihat di sini karena namanya polanya sama dengan yaf'alu, maka nama ini enggak bertanwin. Ya'maru. Kemudian ya'robu dan seterusnya. Kalau Yazid memang beda sendiri nih bentuknya, karena nanti dibahas tak kala kita belajar ilmu sorof di jilid yang kedua biiznillah. Begitu ya, bisa dipahami sampai Kalau sini? Yazilu, Apa Bu? Yazilu, Ustaz. Apa? Yazilu. Yazilu. Kalau Yazilu masuk. Apa? Ulang? Yazilu ada nggak? Yazinu. Yazilu ada nggak ya? Lupa. Yazinu. Anzala, Yazidu, Anzala. Gini, yazinu. Ya. Gini ya. Zilu. Lam Ustadz. Oh, yazilu. Ada yazilu ada. Yazil. Ada namanya yazil. Nah, kalau yazil kata azal, ya. Tapi ini nggak bagus namanya kalau yazil. Iya. Oh, azal Ya, ya. orang dari yang azal. memisahkan diri atau sebagainya. Azal itu suatu ya azil. Labas ya azil. Kalau misalnya ada begini ya, tapi saya pernah dengar katanya ada ya azil. Nah, umat lihat di sini yang penting polanya sama nih yaf'al begitu ya. Walaupun beda di sini kasroh, tetap dia tidak bertanwin. Intinya ada ya-nya dulu, kemudian setelahnya sukun, kemudian akhirnya domah. Paham gini ya? Nah, jadi kalau mendapatkan ada nama-nama seperti ini masuk pada timbangan salah satu dari ini fu'al, af'al dan yaf'al, pastikan nama ini tidak bertanwin. Baik, bisa dipahami sampai sini? Paham tunna? Fahimna Ustaz. Paham ya? Baik, ini adalah kelompok yang pertama ya umahnya, itu nama. Jadi ingat, kalau ada nama, lihat ada gak dari nama itu salah satu dari 5 ciri yang tadi dibacakan oleh Bu Cici. Kalau ada, pastikan berarti namanya nggak bertanwin. Tapi kalau nggak ada nama, kalau di nama tidak ada salah satu dari ciri ini, maka pastikan berarti namanya bertanwin. Begitu ya? Pahami ya? Baik, saya berikan soal dikit nih. Saya berikan soal. Misal, saya akan besarkan. Saya nggak tulis papan tulis, nggak apa-apa ya. Misal, saya ingin tulis Hakibah. Begini ya. Nah, umat sebelum tentukan tanwin atau tidak, lihat dulu. Hakibah nama bukan? Tas, bukan.
Bukan. Kalau Pas. bukan, pastikan, oh berarti bukan masuk pada kelompok nama. Nggak usah ragu-ragu, hakibatun. Walaupun ada tak marbutonya. Paham sampai sini caranya gitu ya? Paham. Iya, baik. Berarti Kemudian, harus tahu artinya. misalnya saya ingin tulis Sufyan. Umar dulu, Sufyan nama orang bukan? Nama orang. Nama orang. Kemudian Nama lihat, kalau orang. nama orang, ada gak ya salah satu dari ciri yang tadi saya pelajari tentang mamnu minas sorof? Ada gak cirinya? Ada. Ada alif. Apa itu cirinya? Alif dan nun. Alif dan nun. Oh, ada alif dan nun berarti namanya nggak bertanwin. Begitu caranya ya? Sufyanu jadinya. Iya, jadi Sufyanu Jamil. Kemudian ada nama ada satu ungkapan kata Zainab misalnya. Umat Zainab nama orang bukan ya? Nama. Nama orang, betul, nama orang. Terus dia masuk nggak dari salah satu ciri mamnu minas sorof untuk nama? Masuk. Masuk, yaitu Nama apa? wanita yang lebih dari 3 huruf. Iya, nama perempuan lebih dari 3 huruf. Oh iya, karena dia nama tapi dia perempuan, berarti saya menyebutkannya Zainab tidak bertanwin. Begitu ya. Jadi tentukan Zainabu. dulu nama atau bukan. Kalau nama berarti lihat ciri-cirinya masuk nggak ya. Kalau masuk berarti nggak bertanwin. Kalau nggak masuk berarti bertanwin. Coba lagi nih, Ammar. Ammarun atau Ammar? Bentar dulu. Ammar nama orang atau bukan? Nama orang. Nama orang. Terus masuk nggak dari salah satu ciri mamnu minas sorof untuk nama kata Ammar? Masuk. Masuk. Masuk kemana coba? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Nama perempuan? Amarun. Nama perempuan bukan, ya kan? Nama yang ada tamar buto? Bukan Nggak juga. ada. Nama ajam? Bukan. Nama Arab. Hah? Gimana? Amaru. Yang betul. Karena dia tidak memiliki salah satu ciri dari nama, makanya bertanwin Ammarun. Begitu ya. Oh, dia pakai tasdid ya, Ustaz. Mimnya bertasdid. Iya, Ammarun. Begitu. Ya, ya. Paham ya? Jadi untuk kelompok pertama ini nama. Ingat ya nama. Kalau bukan nama ya berarti nggak masuk di sini. Paham ini sampai sini? Paham tuh nah? Paham. Ya. Barakallahu fiik. Baik, kelompok yang kedua, silakan. Tafadholi Bu Cici. Yang kelompok kedua berupa sifat. Baik. Sifat. Perhatikan ya. Yang pertama nama. Isim itu kan tadi sudah saya sampaikan ada yang menunjukkan nama, hewan, tumbuhan, banyak ya. Nah, ini yang termasuk mamnu minas sorof. Yang pertama kelompok nama, yang kedua sifat. Berarti setiap kata benda menunjukkan kepada sifat. Silakan. Yang pertama. Yang pertama a sifat ikut wazan fa'alanu, muannasnya fa'ala. Contohnya kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, sab'anu kenyang, malanu penuh. Iya, barakallahu fiik. Maaf. Ya, perhatikan Umahat. Untuk kelompok kata sifat yang masuk pada mamnu minas sorof adalah mudahnya ya, untuk mudahnya biar dihafal, kata sifat yang diakhiri setelah alif nun. Nah, berarti dari sini dipahami nih Umahat nih dan mudah untuk dihafal. Jadi untuk kata benda yang diakhiri oleh alif dan nun yang tidak bertanwin itu hanya ada pada nama dan sifat. Paham ini? Jadi untuk kata benda yang diakhiri alif dan nun, pasti dia nggak bertanwin. Kalau menunjukkan pada nama atau sifat. Tapi kalau seandainya kata bendanya bukan nama dan bukan sifat, walaupun ada alif dan nun, pastikan berarti dia bertanwin. Begitu nih secara umumnya kaidahnya. Kalau ditulis di sini kan wazan ya, wazan itu timbangan. Jadi emang timbangannya begini. Tapi biar mudah dihafal, gini aja. Kalau ada kata sifat, akhirnya alif dan nun pasti tidak bertanwin. Karena dia sama seperti nama. Hanya saja saya menyebutkan pola begini biar Romahat pahami bahwasannya ini nih kata sifat yang seperti ini. Kaslanu yang artinya malas, jawanu lapar, atsyanu haus, syaba'anu kenyang, mal'anu penuh. Ini semua kata sifat. Kalau kita ingin ubah kata sifat ini untuk menjadi kata sifat buat mu'annas,
maka cara kita merubahnya menjadi bentuk muannas tidak ditambahkan ta marbuto. Contohnya nih, saya berikan kan di sini ya, polanya fa'ala ada di footnote di bawahnya. Ini semua sudah saya tulis di bawahnya. Misal nih, berarti kalau kaslanu, kalau saya ingin jadikan muannas bukan kaslanatun, bukan. Tapi jadi nih, lihat di bawahnya ada di footnote-nya, kasla. Ya, kemudian jaw'anu, maaf nih saya ulangi ke atas. Jaw'anu berarti nanti jadi jaw'a. Atsyanu buat perempuannya jadi atsya. Syaba'anu jadi syaba'a. Mal'anu jadi mal'a. Jadi memang kata sifat ini untuk merubah dia jadi mu'annas, maaf saya ulang lagi. Jadi kata sifat ini untuk kita rubah menjadi bentuk mu'annasnya caranya tidak sama seperti kata sifat biasanya. Kalau kata sifat biasa kan tambahin ta marbuto ya ummahat. Jamilun muzakkar, muannasnya jamilatun, kabirun kabiratun, tawilun tawilatun, sogirun sogiratun. Semua kata sifat itu rata-rata begitu. Kalau mau jadikan muannas tambahin ta marbuto. Tapi berbeda untuk kata sifat ini. Kalau kata sifat ini ya akhirnya alif dan nun, kalau umat ingin jadikan muannas bukan tambahin ta marbuto, tapi diubah nunnya jadi alif bengkong atau dikenal dengan alif maksurah. Jadi contohnya begini, misalnya umat ingin bilang Hamid itu orang yang malas. Umat bilang Hamidun kaslanu. Tapi ketika umat ubah Aisyah, orang yang malas misalnya. Jadinya Aisyah tuh kasla, bukan pakai kaslanu lagi. Kenapa? Karena kasla ini untuk perempuan. Begitu ya. Lanjutkan. Ya, Bu Cici. Fadol, yang Mbak. B. Sifat ikut wazan fi'il af'alu, mu'annasnya fa'ala'u. Jamil. Nah, Contohnya, perhatikan. Ya, contoh yang lanjutkan. Contoh 1 pada nama-nama warna. Abyadu putih, aswadu hitam, ahmaru merah, asfaru kuning, akhdaru hijau, asroku biru, armadu abu-abu. Ya. Yang kedua. Yang kedua, pada nama-nama penyakit cacat fisik. A'roju pincang, akhorosu bisu, a'waru picek, a'ma buta, ahwaru belok, ahwalu culing, asomu tuli. Ya. Yang C tanggung, satu lagi. Oke, sifat ikut wazan fi'il af'alu, mu'annasnya fa'ala. Contohnya terjadi pada isim tifdil, akan datang pembahasannya pada namanya, pelajaran 3 jilid 2. Sebentar, namanya tafdil. 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 Akan datang. Tafdil. Lanjut, akan datang. Akan datang pembahasannya pada pelajaran 3 jilid kedua. Contohnya, Akbaru paling besar, as'aru paling kecil, a'dhamu paling agung, a'la paling tinggi atau paling atas. Cukup sampai sini. Ya, perhatikan ummahat, untuk kata sifat, untuk golongan atau kelompok kata sifat yang masuk pada maunu minas shorof, ciri yang keduanya adalah biar mudah ya. Setiap ummahat dapatkan ada kata sifat, polanya af'alu. Cukup itu aja. Biar mudah dihafalkan. Kalau tadi yang pertama, setiap kata sifat akhirnya alif dan nun, begitu ya. Yang kedua, kata sifat polanya af'alu. Berarti kan sama nih seperti nama nih. Nama seperti Ahmadu ya, Anwaru, itu kan nama. Nah, pastikan demikian pula dengan kata sifat yang memiliki pola af'alu, pastikan setiap kata sifat yang memiliki pola af'alu ini tidak bertanwin. Nah, hanya saja saya memberikan pola. Polanya itu karena beda-beda. Ada pola af'alu nanti muannasnya fa'la'u. Ada nanti pola af'alu muannasnya fu'la. Jadi ini dibedakan karena berdasarkan pola. Tapi secara intinya, saya sampaikan nih ya, secara intinya setiap ummahat dapatkan ada isim, polanya af'alu, nih baik yang nanti muannasnya fa'la'u atau muannasnya fu'la
pastikan isim yang bermakna sifat ini yang polanya af'alu tidak bertanwin. Nah, kalau dibagikan berdasarkan kelompok begini. Kata sifat yang polanya af'alu, kalau berupa nama-nama warna, maka nanti muannasnya jadi fa'la'u. Contohnya, abyadu. Abyad itu putih. Putih kan kata sifat. Polanya af'alu, berarti nggak bertanwin. Aswadu, hitam. Ahmaru, merah. Asfaru, kuning. Terus ya, akhdaru, hijau. Azraku, biru. Armadu, abu-abu. Nah, ini semua nama warna. Nama warna itu kata sifat. Karena polanya af'alu, maka dia tidak bertanwin. Nah, cuma perhatikan nih umahat nih. Kata sifat ini hanya khusus digunakan untuk isi mudzakkar. Contoh, saya bilang begini. Ini yang saya pegang di layar ya, lihat. Yang gambarnya kecil itu video saya. Saya megang pulpen. Kalau saya ingin bilang pulpen hitam, maka saya bilangnya qalamun aswadu. Qalamun aswad. Tapi kalau saya pegang tas sekarang, misalnya ini tas yang ada di hadapan umahat, ini gambar tas kecil. Tas itu bahasa Arabnya hakibah. Nah, hakibah itu muannas. Karena hakibah muannas, maka nanti untuk merubah kata aswad yang muzakkar menjadi muannas, bukan caranya ditambahin tamarbuto, bukan. Sama seperti tadi tuh, yang apa? Kaslanu, bukan tambahin tamarbuto, kasra. Nah, untuk nama warna ini, aswadu, kalau mau dijadikan menjadi muannas, maka nanti jadi fa'la'u. Bagaimana Ustaz? Misal, hakibatun, karena aswad jadi fa'la, saya bilang, hakibatun sauda'u. Begitu. Qalamun aswadu. Kalau hakibah, hakibatun sauda'u. Contoh lain misalnya, ini ya. Misalnya ini misal kertas. Kertas warokun. Warokun itu, bahasa warokun itu muzakkar. Karena muzakkar saya bilang, warokun abiyadu. Warokun abiyadu. Artinya kertas putih. Tapi kalau misalnya saya tunjuk ke papan tulis saburotun, saburotun muannas, misalnya yang di depan saya itu saburoh, tapi maaf nggak lihat saburoh. Tapi ini saya bilang papan tulis putih karena saburohnya muannas, saya bilang saburotun baydau, begitu. Saburotun baydau. Ya makanya nanti ada di Al-Quran tuh, yang dalam surat Al-Baqarah, Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Baqaratun safra. Safra itu bentuk mu'annas dari kata asfar. Gini tulisannya nih. Nanti lihat di surat Al-Baqarah. Safra. Kenapa kok Baqarah pakainya safra, bukan pakai asfar? Apa jawabannya? Tahu nggak? Mu'annas. Iya, karena Baqarah itu perempuan. Berarti sifatnya, sifat untuk kata kuningnya dipakai bentuk mu'annas. Paham ini maksudnya ya? Paham ya? Bismillah. Ya Allah, paham Ustaz. Iya. Jadi intinya begini. Jadi Berbeda banget ya Ustaz dengan yang muzakarnya. Gimana Ibu? Berbeda sekali dengan muzakarnya ya Ustaz. Betul, ya? berbeda sekali. Makanya gini nih, memahami semuanya nih. Setiap kata sifat yang tidak masuk pada mamnu minas shorof, itu cara kita merubah dari muzakkar menjadi muannats cukup tambahin tamarbuto. Jamilun, jamilatun, kabirun, kabirun. Tapi setiap nama yang masuk pada mamnu minas shorof, karena dia kan masuk kelompok sendiri nih umahat. Jadi dia menyendiri nih. Ana nggak disamain nama antum, ibaratnya begitu. Antum bertanwin, ana nggak bertanwin. Makanya ana punya bentuk sendiri buat muannas. Gitu jadinya. Kalau antum masuk ke bertanwin, istilahnya ya, ini istilahnya aja. Istilahnya begitu. Jadi kalau antum masuk bertanwin, ya antum sama begitu. Jamilun, jamilatun, kabirun, kabiratun. Nah, karena ana masuk tidak bertanwin, dibedakan sama antum, begitu intinya. Makanya saya punya bentuk sendiri yang nggak menyamai dengan kalian yang punya tanwin. Begitu intinya. Ini cara apa namanya? Cara logikanya. Nah, makanya lihat tuh mas, setiap isim yang menunjukkan kata sifat masuk mamnu minas shorof, pasti bentuk muannasnya beda. Jauh banget kan ya? Af'alu jadi apa? Fa'ala. Kalau ditanya kok begitu Ustaz? Ya memang begitu. Nah, kita belajarnya seperti itu. Nah, untuk biar mudah nih menghafal ini, kata sifatnya bentuknya jadi fa'ala, saya kasih rumus nih, biar mudah. Apa itu? Hafalkan aja kata ini. Hajar itu apa hajar artinya?
Batu. Batu. Baik. Kalau batunya batu hitam bilangnya apa? Hajar apa? Hajar aswad. Hajar aswad, batu hitam. Lihat ya. Aswadu, maaf nggak boleh bertanwin. Ya, hajar aswad, batu hitam. Batunya muzakkar, aswadnya pakainya muzakkar. Tapi lihat nih, barangkali ada umat yang konsumsi sama dengan saya mengkonsumsi ini nih. Habbatun. Apa tuh habbah? Tahu nggak? Habatus sauda. Itu dia baru mau Biji ya? sebutin. Habbatun itu jintan artinya atau biji. Itu habbah dalam bahasa Arab. Baik, sekarang habbah muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas karena ada tamar buto. Lihat umat kalau beli misalnya jintan hitam atau biji warna hitam, bilangnya habbatun aswad atau habbatun sauda? Sauda. Nah, lihat tahu kan jawabannya kenapa sauda bukan aswad? Oh. Nah, jawabannya karena sauda ini untuk muannas, sedangkan aswad ini untuk muzakkar. Makanya biar mudah Iya. menghafal pola ini, saya selalu menghafalnya ini aja biar gampang. Kalau hajar aswad, kalau habbatun sauda. Begitu, Mah. Sauda. Iya, jadi yang Saudau ya Ustaz. gimana, Bu? Saudau gitu ya Ustaz. Nggak boleh bertanwin. Kan ini nggak bertanwin muzakkarnya. Berarti nanti muannasnya juga nggak bertanwin. Begitu. Ngikutin. Enggak bertanwin. Iya, Enggak kan? bertanwin Ustaz. Nggak boleh. Saudau gitu. Nggak boleh bertanwin. Kan dia masuk ini. Masuk nggak bertanwin. Maka tiba-tiba pindah dia ke kelompok bertanwin nggak mungkin. Enggak Ustaz, enggak bertanwin. Jadinya habatu saudau. Habbatunnya mah bertanwin, Ibu. Kan dia bukan nama Sauda, bukan apa? iya, saudanya nggak bertanwin. Habatu saudau. Iya, saudau. Ustaz, unnya disebut habatun. Gimana, Bu? Habatun pakai unnya disebut ya. Habbatun, iya, bertanwin, habbatun. Ingat loh, kalau dia bukan masuk kelompok mamnu minas shorof, berarti kita tanwinkan. Tapi kalau dia masuk kelompok minas shorof, baru kita nggak tanwinkan. Nggak boleh nih. Dia bukan kelompoknya, kok masuk dikasih tanwin gitu ya. Paham ini? Yang dibuang tanwinnya yang warnanya ya Ustaz. Iya, Ibu, yang warnanya. Kan asalnya nggak bertanwin, berarti muannasnya juga nggak bertanwin. Begitu, Ibu. Bendanya tetap bertanwin kan. Iya, nggak boleh bertanwin, namanya tetap nggak bertanwin. Paham ini ya? Masa sih, Ibu? Tiba-tiba misalnya ini, maaf, bentar ya. Misalnya aswadu, aswadu kan nggak bertanwin ya. Muannasnya sauda. Masa bentuk muannasnya beda dengan asal, muzakkarnya nggak bertanwin, muannasnya masuknya bertanwin, kan berarti kan misahin diri nih. Sauda masuk bertanwin, aswad masuk kelompok nggak bertanwin. Ya, secara logikanya nggak etis lah. Masa yang satu bertanwin tiba-tiba dia pindah. Nah, karena asalnya nggak bertanwin, maka muannasnya pun demikian nggak bertanwin. Paham ini ya? Aswadu, sauda. Terima Ustaz, kasih Ustaz. Ustaz. Ya. Berarti dia keluar dari kaedah naat man'ut yang pertama ya Ustaz? Kok keluar? Maksudnya gimana? Iya kan kalau naat man'ut kan naatnya ngikutin man'ut. Ya sama. Misalkan Ini juga ngikutin. gini Ustaz, habatun, Ini sama. saudun, belakangnya harus tanwin gitu. Tapi ini kan belakangnya nggak boleh tanwin. Enggak, Ibu. Perhatikan, ini sama mengikuti kaidah naat man'ut. Cuma bedanya kan sama-sama. Naat man'ut itu kaidahnya apa sih? Yang pertama itu mengikuti yang pertama muzakkar muannas. Lihat sama-sama muannas. Kemudian yang kedua, lihat nih mengikuti apa? Ma'rifat nakirah. Ini sama-sama nakirah, ya kan? Yang ketiga yaitu apa? Mengikuti bilangannya. Bilangannya sama-sama mufrad. Yang keempat mengikuti i'rab. I'rab itu artinya hanya mengikuti harokat akhir, Bu. Domah kan sama-sama domah, cuma beda tanwin dan tidak aja. Itu boleh. Kan tapi intinya masih sama-sama domah. Gitu. Oh gitu artinya ya. sama-sama marfu. Iya. Begitu, Iya, Ibu. Ustaz. Iya. Ya. Jadi tetap masih mengikuti ya, cuma membedakan kan kalau tan'at man'ut dengan mamnu minas shorof beda kaidah ya, Bu. Benar nggak? Naat man'ut kaidah sendiri, mamnu minas shorof kaidah sendiri. Jadinya jangan digabungkan antara keduanya. Kalau misalnya dia masih mau naat man'ut berarti kita ikuti kaidah naat man'ut. Tapi kalau sudah berkaitan tanwin atau enggak, berarti kita masukkan pada kaidah mamnu minas shorof. Begitu, Ibu ya. Jadi dia sama-sama domah. Cuma bedanya yang satu bertanwin, satu enggak. Kenapa?
karena beda kelompok. Habatun masuknya bertanwin, sauda karena kata sifat yang berpola af'alu asalnya, maka dia tidak bertanwin. Begitu Ibu, paham? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini udah lumayan agak ribet ya Bu ya, bahasa Arab. Tapi insya Allah mudah bisnya kalau kita belajar. Baik, berarti Bisa kalau contoh satu lagi, Ustaz. iya silakan. Contohnya bisa ditambahin lagi satu, Ustaz. Mungkin Baik. yang warna kuning atau hijau. Baik. Ahmar. Ahmar artinya apa? Merah. Merah. Misalnya Ibu ingin bilang apa ya? Warna merah, buku merah. Baju Misalnya. merah. Apa? Baju merah. Baju merah. Baik. Baju bahasa Arabnya apa? Komis. Komisun. Berarti kalau baju merah bilangnya komisun ahmar atau hamro? Omro. Maru. Kita bilang komisun ahmar karena sama-sama muzakkar. Tapi kalau saya ingin bilang mobil berwarna merah, sayaratun, pas gak kalau saya bilang sayaratun ahmar? Bisa? Tidak. Tidak. Enggak. Tidak termasuk ya, karena beda jenisnya. Berarti harusnya apa? Sayaratun? Ikutin. Hamro. Iya, itu dia hamro. Begitu, Mahat. Sayaratun hamro. Hamro. Iya. Begini ya contohnya. Itu ada di footnote-nya di bawah sebetulnya. Bisa dibaca lagi ya. Ini ya Ustadz ya? Ya. Amro aja ya. U-nya nggak disebutin ya, nggak diucapkan ya. Disebutkan Bu amro u. Tapi kalau disukunkan juga boleh hamro. Ya sama dengan baca Quran kan ya hamro. Ini namanya mat wajib muttasil karena hamzahnya berada dalam satu kata. Hamro, tapi nggak juga begitu ya. Kalau bahasa Arab nggak seperti itu. Ini Al-Quran aja. Ya, hamro atau hamro boleh. 6. Begini ya Umahat ya. Ini adalah nama-nama warna. Kemudian ada lagi sebetulnya kata sifat yang pola af'alu ngikuti nanti muannasah fa'alau. Yaitu adalah setiap nama kata sifat yang tidak disebutkan contohnya ya di dalam kitab Durusul Wajid 22, tapi ini saya sampaikan semua langsung di tulisan ini biar nanti umat kalau ingin tahu artinya apa aja sih isim yang tidak masuk mamnun, apa yang tidak boleh bertanwin, maka tinggal umat rujuk aja ke tulisan ini ya. Ya, ada contoh lain untuk kata sifat yang bukan warna tapi polanya sama nih af'alu. Apa itu? Kata sifat untuk menyebutkan penyakit cacat fisik. Ya, seperti a'raj. A'raj itu pincang. Pincang kan cacat fisik ya. Akhras. Akhras itu bisu. A'war. Intinya begini Umahat. A'raj kan pincang sifat. Akhras bisu. Polanya af'alu. Nih, polanya kan af'alu nih sama dengan di atas. Berarti pastikan kata sifat ini nggak bertanwin. A'raj, pincang. Akhras, bisu. A'war, pice. A'ma, a'war nih dajjal nih, mata dajjal disifati oleh Nabi dengan apa? A'war. A'ma, buta. Ahwar, belok. Ahwalu, juling. Asammu, artinya tuli. Nah, ini Umahat adalah kata-kata sifat yang menunjukkan cacat fisik. Ini bentuknya untuk muzakkar. Misalnya ya, contoh aja, saya ingin bilang Zaidun a'raj. Zaid itu pincang. Misalnya, Zaid a'raj. Tapi kalau misalnya saya ingin ganti dengan kata Zainab, Zainab pincang. Saya bilangnya Zainab arja. Gitu polanya. Arja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sifat. Ya, arja. Beda ya. Zaidun a'raj. Kalau Zainab perempuannya kita bilang arja. Dan kedua-duanya ini tidak boleh bertanwin. Ya. Wazannya? Hah? Wazannya apa kalau perempuan? Ini sama kan? Masih pola di atas. Nih. Fa'ala. Masih sama ya? Makanya saya tulis 1, 2. Sama. Jadi arja. Ya. Nah, sebetulnya ini yang ahwar itu sebetulnya ini bukan cacat fisik ya. Sebetulnya bisa bermakna konotasi yang baik. Kalau misalnya untuk perempuan. Nah, makanya di Al-Quran itu disebutkan mata bidadari surga itu. Kalau laki-laki ya, saya bilang Zaidun ahwar. Zaid itu matanya belok. Tapi nggak terlalu belok. Maksudnya
Ya matanya lebar gitu ya, besar. Kan biasanya kalau matanya belok kan bukan cacat ya, bisa jadi konotasi yang baik kan. Nah, misalnya untuk perempuan itu untuk diidentikan sebagai perempuan yang cantik itu kalau di Arab, kan yang di Arab tuh cuma kelihatan matanya doang. Kenapa matanya doang? Karena pakai apa? Nih, Pakai cadar. pakai cadar, pakai niqab. Makanya untuk wanita-wanita surga itu disebutkan dengan apa? Hauro. Dengar nggak? Hauro. Sering dengar nggak? Artinya Hauro itu artinya wanita yang bermata jeli, belok matanya itu. Kelihatan matanya itu ya besar. Makanya dibilang imro'atun, misalnya ya, imro'atun hauro. Ya makanya mohon maaf ya, ini sebagai bentuk misalnya orang-orang Jepang, bagaimana dulu saya pernah dengar dari saya juga menyampaikan, orang-orang Jepang itu biasanya kalau membuat film-film kartunnya itu biasanya apa? Matanya belok. Betul nggak? Karena kalau matanya sipit kan nggak cakep ya biasanya. Maaf ini ya, biasanya disebutkan. Nah makanya mata-mata yang belok itu biasanya cakep ya. Makanya perempuannya biasanya kalau di Arab itu matanya yang kelihatan pakai cadar aja kelihatan cantik dari matanya. Nah makanya apalagi kalau misalnya terlihat tidak menggunakan cadar. Makanya di Arab itu digunakan dengan kata hauro untuk apa? Menyebutkan wanita yang cantik. Maksudnya apa? Matanya belok begitu. Imro'atun hauro. Kalau laki-laki zaidun ahwar. Begitu ya? Paham maksudnya? Ya. Berarti nanti kalau a'ma jadi amya begitu. Nanti ahwal jadi haula, asamu jadi somma begitu. Nah, intinya untuk bentuk ini muannasah sama dengan bentuk warna. Gampangnya gini tadi ya, ummahat, setiap nama polanya af'alu, baik itu warna atau bukan, pastikan nama yang berkaitan dengan sifat itu tidak bertanwin. Nah ini sama nih, yang C juga sama nih, polanya af'alu, cuma muannasnya yang beda, makanya saya pisahkan di C. Tapi secara intinya mah sama, kalau ada kata sifat polanya af'alu, pastikan nggak bertanwin, cuma bentuk muannasnya dia beda, nggak masuk kepada pola fa'ala. Nah ini insya Allah nanti dibahas pada pelajaran 3 jilid 2, ketika kita belajar tentang isim tafdil, yaitu kata sifat yang menunjukkan arti paling atau lebih. Contoh nih, kabir itu artinya apa ummahat kalau kabir? Kabir artinya apa kabir? Besar. Tapi kalau akbar, kalau umat bentuk akbar, itu artinya paling besar. Begitu. Nah, nanti insya Allah ada pelajarannya di jilid 3 insya Allah. Jilid 3? Jilid 2 pelajaran 3. Kabir besar, tapi kalau akbar paling besar. Maka nanti insya Allah kalau belajar ini akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Yang nama-nama Allah kebanyakan menggunakan pola ini. Af'al. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, paling besar. Kenapa? Karena Allah memang paling besar dan tidak ada menyerupai dengan makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar dari segala sifat dan nama-namanya. Allahu Akbar dan sebagainya. Allah paling besar dari kata kabir. Nanti ada asgor, paling kecil. Syirik asgor. Jadinya asgoru. A'zom, paling agung. A'zomu. Asalnya dikata azim. Azim itu agung. Tapi kalau a'zom, paling agung. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la itu dari kata alin. Alin itu tinggi artinya. Tapi kalau a'la, paling tinggi. Nah insya Allah nanti ada pembahasannya di pelajaran 3 jilid 2. Tapi intinya saya ingin menyampaikan aja kepada umat. Jadi umat kalau dapatkan ada kata sifat, polanya af'alu pastikan nggak bertanwin. Tapi untuk ini pola muannasnya beda ya. Akbaru bukan jadi bakro'u, bukan, tapi jadi kubro. Asgor jadi sugro. A'zom uzma. Insya Allah secara intinya akan dibahas di pelajaran 3. Saya tidak panjangkan ya. Nah, secara intinya begitu aja ya. Jadi kalau ada kata sifat pola af'alu, pastikan dia tidak bertanwin. Yang D, selanjutnya Bu Cici. Yuk lanjut. D. Sifat ikut wazan fu'alu atau maf'alu. Hal ini terjadi pada angka yang bermakna 11, 22, dan seterusnya. Contoh, mauhadu au ahadu, matna au tuna'u, matlaku au sulatu. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang dal ini tambahan dari saya ya.
biar melengkapi pembahasan mamnu minas shorof. Saya sampaikan tadi, saya lengkapi di dalam tulisan ini biar menjadi rujukan ummahat untuk membedakan mana yang bertanwin, mana yang tidak. Yang poin dari ini di pelajaran 22 nggak disinggung oleh penulis, tapi saya sampaikan di sini biar saya sampaikan tadi melengkapi pembahasan mamnu minas shorof. Karena sayang banget kalau seandainya cuma satu ini nggak disebutkan padahal dia masuk. Nanti biar ummahat lengkap jadi catatannya. Nah, dal ini jadi ada kata sifat yang menunjukkan pada angka, ya. Nah, angka ini 11, 22 dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk penyebutan angka untuk pembagian kepada orang yang jumlahnya banyak. Misal gini, ummahat. Kata wahidun, wahidun itu artinya satu. Tapi kalau umat bilang satu-satu, misalnya umat punya apa? Permen, banyak permen. Kemudian umat ingin bagikan ke anak-anak. Silakan yuk ambil permennya banyak satu-satu ya. Masing-masing satu-satu ngambilnya. Nah, umat bilangnya mauhat, mauhat. Artinya apa? Satu-satu. Bukan wahid, wahid. Tapi apa? Mauhat, mauhat. Artinya apa? Satu-satu atau uhad. Masna. Artinya dua-dua. Atau boleh suna. Kalau isnan dua aja. Tapi kalau masna dua-dua. Suna. Maslas tiga-tiga atau sulas. Marba atau ruba. Nah, ini yang biasanya apa? Berkaitan dengan ayat yang apa surat An-Nisa yang berkaitan dengan poligami itu ya, ayat poligami yang apa tentang fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kan begitu ya dalam Al-Qur'an ya, sebutkan masna wa sulasa wa ruba. Lihat masna sulasanya nggak bertanwin, ruba juga nggak bertanwin. Nah, di sini maksudnya bukan dua-dua, artinya ditambahin 2 tambah 2, 4, salah 3 tambah 3, rubah berarti 4 tambah 4, bukan. Ini menunjukkan apa? Tentang banyaknya wanita. Nah, laki-laki boleh memilih dia menikahi 2-2, atau boleh 3, atau boleh 4. Begitu maksudnya. Jadi kalau ada kata benda, atau kata sifat, maaf, yang berarti angka, yang berdobel, 2-2, satu bentuknya begini, maka pastikan angka ini tidak bertanwin. Begitu, Mas. Ini hanya sebagai tambahan untuk melengkapi. Cukup ya, sampai sini 4 bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Iya, jadi maksudnya adalah Ustaz suaranya di saya nggak kedengaran. Maaf, kedengaran nggak Mas suaranya? Katanya nggak kedengaran di sini di pesan. Terdengar, Ustaz. Kedengar kan ya? Kedengaran jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau gitu. Saya nggak dengar. Baik. Pemahat pastikan ya, ini yang kedua adalah kelompok kata sifat. Jadi lihat kalau ada kata benda bermakna sifat, gimana Ibu? Mau basma juga nggak kedengaran suara Ibu. Mungkin koneksinya Ibu keluar dulu aja, mau basma nanti masuk lagi. Ya. Baik, intinya adalah Ummahat lihat ya, kalau ada kata sifat, lihat ada gak ciri dari salah satu dari ciri yang tadi disebutkan. Kalau ada, gampangnya gini aja ya. Setiap kata sifat yang diakhiri alif dan nun atau kata sifat berpola af'alu, pastikan berarti kata sifatnya enggak bertanwin. Dan cukup. Halo? Tadi siapa yang berbicara? Ya. Kok suaranya putus? Tes 1. Siapa ya tadi yang berbicara? Ummu Basma, Ustadz. Oh, Basma ya. Nanti keluar aja dulu ya. Nanti biar masuk lagi. Ya. Baik, silakan Ibu masuk ke kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga berupa isim jamak taksir muntahal jumu, yaitu pada wazan-wazan berikut ini. Afa'ilu, afa'ilu, fa'ailu, mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fa'alilu, afadilu, anasyidu, rosailu, madarisu, mafatihu, syawari'u,
astaghfiru. Ya, barakallahu fiik. Keterangan. Tulis, baca. Keterangan. Agar mudah dihafal, semua isim jamak setelah alif lebih dari satu huruf, termasuk jamak muntahal jumu. Iya, barakallahu fiik Bu Cici. Baik, Umat, saya sampaikan pada Umahat, tadi yang 1 dan 2 itu kelompok sendiri ya. Nama ciri-cirinya begini. Sifat ciri-cirinya hanya ada 4. Kalau selain itu maka sifatnya bertanwin. Nah, yang ketiga ini sampai ke bawahnya, ini kepada isim yang bentuknya umum. Jadi bukan hanya kepada nama dan kata sifat, tapi bentuk yang 3 ini. Jadi boleh di gini Umat kasih garis aja, begini kasih garis. Yang tadi itu hanya berkaitan dengan nama dan sifat. Nanti untuk 3 sampai ke 5 ini isim secara umum. Isim secara apa? Umum. Mau yang menunjukkan nama, sifat, benda mati, hewan, tumbuhan, pokoknya isim secara umum. Nah, untuk isim secara umum yang masuk kepada mamnu minas shorof hanya ada 3. Sisanya dari yang 2 tadi. Yang pertama adalah setiap isim bentuknya jamak taksir muntahal jumu. Artinya apa sih? Maksudnya setiap isim yang bentuknya jamak, jamaknya jamak taksir, tapi muntahal jumu. Nah, bisa lihat ya, muntahal jumu itu artinya adalah jamak yang udah enggak bisa dijamakkan lagi. Saya ulang lagi, isim muntahal jumu itu artinya adalah isim jamak yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Mentok udah. Kok begitu Ustadz? Nah, karena nanti insya Allah kalau Mat masih istiqomah belajar, bahasa Arab tuh kompleks dan luas banget. Sesuai dengan apa? Dengan perkataan Ibnu Katsir. Kenapa Allah turunkan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Kenapa Umat? Karena nanti Umat akan dapatkan ternyata ada isim yang punya jamak kemudian bisa dijamakkan lagi. Ada isim jamak bisa dijamakkan lagi. Nah, ini ada beberapa isim tapi tidak banyak. Ya. Penasaran, apa itu isimnya? Apa? Gimana? Jamak bisa dijamakkan lagi, contohnya apa? Penasaran. Iya. Contohnya apa? Lihat ya, ada saya tulisan saya di sini. Nih, contoh nih, yang 10 kan ada nih di footnote-nya sebetulnya. Kalau Mat udah baca di rumah sebetulnya sudah tahu tuh jawabannya. Tapi gitu. kalau nggak tahu berarti belum dibaca nih. Saya sampaikan baca dulu sebetulnya. Iya, lihat nih. Yang dimaksud jamak muntahal jumu bentuk jamak terakhir yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Contoh nih, ada kata makanun. Makanun itu artinya tempat. Jamaknya amkinatun, tempat-tempat. Tapi amkinah ini bisa dijamakkan lagi jadi amakin. Nah, kalau sudah bentuknya jamak muntahal jumu nih, amakin berarti sudah mentok, nggak bisa dijamakkan lagi. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau makanun itu artinya tempatnya 1. Tapi kalau amkinah tempat-tempat, tapi jumlahnya nggak lebih dari 10. Mentok sampai 10 doang. Paham ini? Bisa jumlahnya 3, 4, 5, tapi mentok sampai 10. Tapi kalau amakin, sampai tidak hingga. Begitu. Ada nggak bahasa kita begitu? Atau dalam bahasa Inggris ada nggak? Bentuk single jadi plural. Pluralnya ada yang serbatas sama 10. Kemudian ada pluralnya yang bentuk jamaknya sampai tak hingga. Ada? Bintang itu ya bintang ya Ustaz? Apa? Bintang. Bintang? Iya betul, contohnya bintang. Saya najemun. Najemun, nanti jamaknya apa najemun jamaknya? Nujum kan ya. Nanti ada lagi bentuk jamak yang lain. Nujumun. Baik, nah intinya begini Umahat, pastikan ya. Wazannya tetap ya Ustadz, yang tidak bisa diapakan lagi, dibuat jamak lagi, wazannya ada spesial. Makanya saya sampaikan nih di sini. Sabar dulu ya. Lihat nih. Apa sih yang termasuk dari isim jamak taksir muntahal jumu? Kalau dilihat dari wazannya kan banyak nih. Afailu, fa'il. Aduh, pusing. Saya sendiri aja serius nih, saya jujur aja, saya aja nggak hafal. Kecuali kalau saya buka catatan. Ini wazannya begini. Tapi ada cara mudahnya. Biar Umat tahu ini sudah masuk jamak muntahal jumu, artinya udah nggak bisa dijamakkan lagi atau masih bisa nggak ya? Caranya tuh mudah. Bagaimana? Lihat aja nih. Setiap ada isim sudah dibentukkan kepada bentuk jamak,
lihat nih ya, jamaknya setelah alif lebih dari satu huruf. Oh, setelah alif. Lihat ya, contohnya pola afail kan sama nih. Afail bentuk jamak setelah alif lebih dari satu huruf. Buktinya ini ada dua, satu dua afadil, ya kan? Anasyidu. Lihat setelah alif 3 huruf malah ini. Rosail setelah alif 2 huruf. Madaris setelah alif 2 huruf. Jadi afadil itu jamak dari kata afdol. Afdol itu paling utama. Jamaknya afadil. Berarti afadil ini jamak sudah muntahal jumu. Taunya dari mana? Lihat nih setelah alif lebih dari 1 huruf. Berarti dia sudah mentok, nggak bisa dijamakkan lagi. Anasyid jamak dari kata apa? Nasyid. Ini nasyid. Pakai shin ya. Kalau nasyid pakai po artinya semangat, orangnya rajin. Tapi kalau nasyidun pakai da artinya nasyid, syair-syair yang diungkapkan. Sering di bahasa kita bilangan nasyid lagu-lagu Islami, padahal itu bukan nasyid. Kalau nasyid itu syair-syair Arab yang didengungkan untuk memberikan semangat. Ya, itu namanya nasyid dalam bahasa Arab. Cuma di kita jadi salah kaprah. Nasyid jadi apa? Lagu-lagu Islami padahal pakai musik dan sebagainya. Itu tetap aja masuknya musik. Kalau nasyid itu hanya apa? Suatu syair yang diungkapkan dengan bentuk-bentuk apa? Nada-nada yang agar memberikan semangat. Tapi nggak ada alat musiknya. Itu nasyid namanya. Jamaknya anasyid. Anasyid berarti bentuk jamak muntahal jumu. Taunya dari mana? Lihat jamaknya setelah alif lebih dari 1. Rosail itu jamak dari kata risalah. Risalah itu artinya surat. Surat jamaknya rosail, surat-surat. Kita bilang ini sudah jamak terakhir nih. Taunya dari mana? Lihat setelah alif jamaknya lebih dari 1 huruf. Madaris jamak dari apa? Ada yang tahu? Madrasatun. Betul. Lihat madrasatun jamaknya madaris. Umat pacikan. Madaris ini jamaknya muntahal jumu. Kok tahu sih? Lihat aja jamaknya setelah alif lebih dari 1 huruf. Walaupun kita nggak kenal atau nggak hafal wazannya, nggak apa-apa. Saya sendiri aja nggak hafal kok wazannya. Serius ini nggak apa-apa. Yang penting apa? Umat tahu kalau ada jamak setelah alif lebih dari 1 huruf berarti namanya muntahal jumu dan dia nggak boleh bertanwin. Mafatih, ada yang tahu nggak mafatih itu jamak dari kata apa? Kunci. Miftah. Betul. Miftahun, kunci. Lihat nih, miftahun jamaknya mafatih. Lihat ya, jamaknya setelah alif lebih dari 1 huruf, pasti berarti dia nggak bertanwin. Tidak. Syawari, tahu nggak? Ada yang tahu syawari jamak dari apa syawari? Syari'un. Apa syari'un artinya? Jalan. Jamaknya syawari. Berarti syawari ini udah jamak mentok. Nggak bisa dijamakkan lagi dan nggak boleh bertanwin. Karena setelah alif lebih dari 1 huruf. Asofir, tahu nggak jamak dari apa asofir? Usfur. Masih ingat? Burung ya Ustaz. Iya, usfur itu burung pipit. Jamaknya asofir. Mirip-mirip ya jamaknya asofir. Ini pasti udah jamak muntahal jumu. Kok tahu Ustaz jamak muntahal jumu? Emang wajannya apa? Saya nggak tahu wajannya apa, tapi ketahuan apa? Dari alif setelahnya lebih dari 1 huruf. Paham ya? Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik. Coba nih, ada jamak bentuknya begini nih. Kabirun, jamaknya kibar. Kibarun atau kibaru? Kibarun. Kenapa kok kibarun bukan kibaru? Tidak lebih dari Ya, karena setelah alif cuma 1 huruf, nggak lebih dari 2 huruf, nggak lebih dari 1 huruf. Paham ya? Lagi, nih, tadi tuh komis, jamaknya kumson. Kumsonun atau kumsonu? Kumsonun. Kenapa? Kan dia jamak nih. Kok bertanwin? Karena setelah alif cuma 1 huruf. Paham ya? Jadi gampangnya untuk yang ketiga itu biar mudah dihafal, lihat aja kalau ada jamak setelah alif lebih dari 1 huruf pasti nggak bertanwin. Begitu ya. Paham tuh nak?
Paham ya? Ustaz. Fahimna. Iya, barakallah. Silakan masuk yang keempat. Maaf tadi saya sampaikan tadi ya, Yang keempat. buat teman semua biar gampang dihafal. Tadi untuk yang sampai 2 boleh dikasih apa? Garis bawah. Jadi kalau 1 dan 2 memang khusus buat itu aja, nama dan sifat. Tapi Nama untuk dan sifat. betul, tapi untuk 3 sampai ke bawah itu untuk isim secara umum. Tapi dia hanya 3 kelompok aja. Boleh seperti itu biar gampang dihafal. Yang pertama, setiap isim yang jamak lebih dari 1 huruf. Setelah alif lebih dari 1 huruf. Yang keempat, silakan. Yang keempat, semua isim baik sifat, profesi, ataupun nama diakhiri oleh alif oleh alif taknis mamdudah, hamzahnya bukan hamzah asli ataupun hamzah pengganti huruf illah. Contohnya, Hasna'u, cantik, Zahra'u, nama perempuan yang bermakna anggun dan mempesona, Sofra'u, padang pasir, Aghniya'u, orang-orang kaya, Aqriba'u, saudara-saudara dekat, Zumala'u, teman-teman, Ulama'u, orang-orang berilmu. Baik. Omat, untuk yang keempat adalah setiap isim, lihat nih, yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu biar gampangnya, setelah alif hamzah. Itu namanya alif mamdudah. Ya ulang ya. Setelah alif ada apanya? Hamzah. Dan hamzahnya ini bukan hamzahnya bukan hamzah asli atau hamzah pengganti huruf illah. Ya, contohnya sebagai contoh ada di 11 ya, berarti footnote nomor 11. Lihat di sini sebagai contohnya. Nih. Contoh hamzah asli itu kata ibtidaun insyaun. Nah, ini tentunya umat bisa tahu kalau sudah memasuki ilmu shorof ya. Ibtidaun insyaun karena ini dibentuk masdar dari kata ibtada'a yaqtadi'u, begitu ibtida. Karena dia hamzahnya asli berarti bertanwin. Demikian pula dengan kata abnaun, asmaun, ya abnaun dan asmaun ini adalah bentuk isim yang hamzahnya pengganti dari waw karena ismun dan ibnun. Gampangnya gini aja deh, biar ini kan belum dibahas. Jadi intinya nggak banyak ya yang masuk pada ini yang akhirnya alif dan hamzah. Jadi begini umahat, jadi setiap isim yang diakhiri oleh alif dan hamzah, baik itu nama ataupun sifat profesi. Contoh nih, hasna itu kan kata sifat, cantik ya artinya. Nah hasna itu, lihat ya, dia diakhiri oleh alif dan hamzah. Asalnya dari kata hasan. Hasan tuh nggak ada alif hamzahnya tuh. Kemudian perempuannya jadi hasna, berarti ada tambahan alif dan hamzah. Oh berarti kata sifat ini nggak bertanwin. Zahro itu dari kata zahroh, artinya bunga. Tapi jadikan nama. Namanya ada alif dan hamzah. Berarti dia tidak bertanwin karena alif dan hamzahnya tambahan. Sahro itu kata benda, artinya padang pasir. Tapi ada alif dan hamzah. Karena akhirnya alif dan hamzah, maka tidak bertanwin. Kata jama nih, agnia, jama dari kata goni. Gonion kan asalnya nggak ada hamzahnya. Kemudian dijamakkan jadi agnia, berarti alif hamzahnya tambahan. Pastikan berarti karena alif hamzahnya tambahan, nggak bertanwin. Untuk sementara, biar umat mudah ya. Setiap isim yang akhirnya alif dan hamzah, umat berikan aja nggak bertanwin. Nanti kalau umat dapatkan ada tanwinnya, ya berarti masuknya pada hamzah asli atau hamzah pengganti. Gitu aja. Jadi kalau umat misalnya baca gundul, kemudian umat baca, wah ini ada alif sama hamzah nih. Oh berarti nggak bertanwin. Udah gitu aja dulu. Tapi kalau suatu waktu umat lihat, kok ada ya di Al-Quran, ada alif sama hamzah. Kemudian kok tulisannya bertanwin. Nah berarti sampai saat ini sampaikan aja dulu, umat belum belajar. Karena bisa jadi hamzahnya itu karena dia setelah alif dan hamzah bertanwin, berarti hamzahnya itu kalau nggak hamzah asli ya hamzah pengganti. Begitu intinya. Paham nggak maksudnya nih? Saya ulang lagi nih pelan-pelan. Jadi intinya begini umat. Isim apapun secara umum. Umat kan baru belajar sampai sini ya. Jadi isim apapun secara umum. Umat dapatkan. Ada alif kemudian hamzah. Pastikan berarti nggak bertanwin. Ini umum ya secara umum. Baik jamak ataupun mufrad. Cara asal tidak bertanwin. Cara asal apa? Iya. Tidak bertanwin.
Kecuali kalau memang Umar dapatkan baca yang memang udah ada harokatnya, kemudian bertanwin, ada alif sama hamzah, kok bertanwin ya? Contohnya gini nih. Contohnya ma. Ma itu apa sih artinya? Air kan? Baik. Iya. Air ma'u atau ma'un bahasa Arabnya? Mau. Ma'un, bertanwin kan? Kok begitu sih ma'un? Nah, ini berarti Umar sampaikan kan alifnya akhirnya alif dan hamzah. Oh, berarti hamzahnya ini gitu aja. Berarti hamzahnya ini kalau nggak hamzah asli ya hamzah pengganti. Contohnya Umar nggak tahu ini hamzah asli atau pengganti kalau belum belajar sorof. Nah, ini hamzah ma'un ini bertanwin karena pengganti. Asalnya dari kata wau muya, dari kata muya. Artinya apa? Ma'un jadi mauhun dari hak diganti jadi hamzah. Ya tentunya apa? Ini diketahui kalau kita belajar sorof. Jadi intinya begitu ya. Pastikan aja kalau ada alif dan hamzah secara asal nggak bertanwin. Berarti kalau bertanwin itu berkaitan dengan ilmu sorof. Paham sampai sini? Iya. Baik, yang kelima. Ustaz, Hah? Min fadlik ya Ustaz, apakah ini alif mamdudah mu'anas apa muzakkar? Mu'annas ibu, perempuan. Mu'anas semua alif mamdudah mu'anas. Iya, disebutkan sebagai alif ta'nis mamdudah. Ya, secara asal dia untuk mu'annas. Tapi untuk yang sifat-sifat ini, auniya'u, aqriba'u, ini kan kata jamak ya Bu ya. Ulama kan laki-laki ya, jelas. Zumala juga teman laki-laki. Hanya namanya aja nih, secara asal alif ta'nis ini namanya mamdudah. Tapi nggak semuanya yang ada alif sama hamzah itu menunjukkan perempuan. Begitu Ibu. Oh gitu, nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Ini hanya penamaan aja. Paham Ibu ya? Atibau itu bukan mu'anas kan? Bukan, laki-laki. Cuma kalau saya tanya sama Ibu, Iya. bertanwin nggak atibau? Tidak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Karena setelah Tapi dia alif, ikut iya, karena ada, alif mamdudah. iya, karena alif Asalnya- mamdudah. Karena alif dan hamzah. Baik, kalau Hamzah. ini asma'u atau asma'un? Asmaun. Iya, asma'un. Kok asma'un sih? Ustaz kan nih apa namanya alifnya sama hamzah. Saya sampaikan tadi ya, cara asal itu bertanwin, apa tidak bertanwin. Tapi kalau edisi lihat umatnya yang bertanwin berarti udah tinggal pilih aja. Oh, berarti ini hamzahnya asli kalau enggak pengganti. Ya ini tentunya diketahui kalau berkaitan dengan kita belajar ilmu sorof. Tapi kalau secara asalnya gitu semua. Contoh lain nih. Apa ya? Misalnya asdiko, teman. Asdiko'u atau asdiko'un? Asdiko'u. Begitu ya. Iya, asdiko'u, betul. Nggak bertanwin. Kenapa nggak bertanwin? Karena Iya, karena alif mamdudah. Begitu ya intinya. Ya, barakallahu fi. Hasan. Yang kelima terakhir, alhamdulillah sampai yang kelompok terakhir. Kelima, semua isim baik sifat, profesi, ataupun nama diakhiri oleh alif ta'nis maksuroh. Alif maksurohnya bukan alif asli. Contoh, hubla, wanita hamil. Zikro, ingatan. Atosya, haus. Jau'a, lapar. Najwa, pembicaraan rahasia. Salwa, burung puyuh. Bushro, cerita gembira. Ya, baik, barakallahu fi. Yang terakhir adalah setiap isim ya. Yang akhirnya nih ada alif bengkong. Alif bengkong begini nih, hubla, zikro. Nah, isim-isim yang diakhiri oleh alif bengkong seperti ini dia tidak bertanwin secara asalnya. Kecuali kalau alif maksurahnya bukan alif asli. Ya, insya Allah nanti juga dibahas pada pembahasan ilmu sorof. Tapi secara intinya, kalau mau dapatkan ada isim akhirnya nih alif bengkong, berarti alif ini tidak bertanwin. Jadi hubla itu nggak dibilang hublan, bukan hublan. Kalau hublan kan bertanwin, mau bilang hubla begitu. Zikro bukan dibaca zikron, bukan. Kalau zikron nulisnya gini, bukan pakai alif bengkong, tapi pakainya alif tegak. Gini pakainya zikron, min mansub. Tapi kalau yang pakai alif bengkong, kita nggak bilang zikron, gini enggak. Tapi zikro nggak bertanwin. Kenapa? Karena akhirnya alif bengkong atau alif maksur. Begitu ya. Jadi kelompok yang kelima itu adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif maksur. Ya, silakan diselesaikan Bu. Inilah kelompok sampai itu. Inilah kelompok
Inilah kelima kelompok isim yang termasuk ke dalam kategori isim mamnu minas shorf. Apabila kita dapati isim tidak tergolong ke dalam salah satu dari kelima kelompok yang telah disebutkan di atas, maka bisa dipastikan isim tersebut bukanlah termasuk kategori isim mamnu minas shorf. Baik, demikian. Cukup Demikian sampai situ. penjelasan kaidah Cukup. Itu pelajaran mah nggak usah. Ya, cukup demikian. Sampai itu aja. Mau Yang tadi Ustaz, Ya, jadi yang bentar dulu tadi Ibu. Nanti untuk yang bertanya nanti ya. Saya simpulkan dulu sebentar ya. Nanti sabar pelan-pelan. Ya, jadi secara kesimpulannya, Ummahat, kalau sudah belajar isim mamnu minas shorf ini ada 5 kelompok, maka dari mamnu minas shorf, pastikan Ummahat berarti kalau ada isim tidak masuk pada salah satu dari 5 kelompok ini, berarti isimnya bertanwin. Jadi biar mudahnya begini nih Ummahat nih, biar mudahnya begini. Ketika kita dapatkan ada isim yang ingin kita baca nih, isimnya nggak ada alif lam, kemudian tidak sebagai mudhof. Saya berikan contoh ya di sini misalnya. Saya ingin berikan contoh. Umat ingin baca ada isim nggak ada alif lam, kemudian tidak sebagai mudhof. Misal ada tulisan gini. Kan gundul nih secara asal bahasa Arab tuh. Kita mau tentukan nih maktab gitu ya. Maktab. Maktab ini kan isim, bukan huruf, bukan fi'il. Kalau depannya kita bisa baca maktab karena udah hafal kosakatanya. Meja artinya. Cuma akhirnya maktabun atau maktabu ya, bertanwin atau enggak ya. Nah ini Ummahat bisa tentukan kalau Ummahat sudah hafal manu minas shorf. Gampang caranya. Tadi gini nih caranya nih. Lihat dulu maktab masuk nama bukannya oh bukan. Masuk sifat bukannya oh bukan. Berarti tinggal ciri 3 tadi. Masuk pada jamak gak ya? Yang akhirnya alif sebenarnya lebih dari satu huruf? Bukan. Kemudian masuk ke itu gak ya? Kata benda yang diakhiri oleh alif kemudian hamzah? Oh bukan juga. Oh lihat isimnya ada alif tengkong gak ya? Oh bukan juga. Oh berarti maktabun, bertanwin. Itu caranya. Contoh lain kemudian Umar lihat ada kata misalnya akhirnya ada kata jauhan misalnya. Muhammadun jauhan. Jauhan artinya apa ya? Artinya lapar. Oh lapar kata sifat nih. Berarti kalau kata sifat masuk kelompok manu minas shorf. Cuma ada cirinya gak ya? Oh lihat ciri untuk kata sifat itu cuma 2. Yang ada alif sama nun atau polanya af'alu. Oh ini ada alif dan nun. Oh berarti pasti nggak bertanwin. Jauhan. Kemudian lihat lagi ada kata sifat misalnya towil artinya tinggi. Towil saya baca towilun atau towilu ya. Lihat towil itu artinya tinggi. Tinggi itu kata sifat. Oh berarti kata sifat masuk manu minas shorf nih. Cuma lihat dulu ada cirinya gak ya? Alif dan nun atau diakhiri atau polanya af'alu. Oh polanya bukan af'alu, bukan alif dan nun. Berarti kata sifatnya towilun begitu. Kemudian lagi, Umar dapatkan ada isim begini. Tulisannya Muhammad misalnya. Ini Muhammad bacanya Muhammadun atau Muhammadu ya. Muhammad itu nama. Cuma lihat dulu namanya masuk gak ya pada salah satu dari ciri di atas, nama perempuan atau nama alif dan nun atau pola af'alu atau nama ajam. Oh bukan, berarti Muhammad ini dibacanya dengan tanwin Muhammadun dan begitu seterusnya. Paham ya? Jadi menentukan isim bertanwin atau tidak kita lihat dulu. Nama atau sifat ya. Kalau nama atau sifat pastikan ada gak ciri darinya. Kalau bukan nama atau sifat berarti tinggal 3 tadi cirinya. Masuk jamak muntahal jumu gak ya? Kalau enggak berarti bertanwin. Masuk pola yang ada alif dan hamzah gak ya? Berarti kalau enggak ada bertanwin. Atau yang terakhir ada alif bengkongnya atau tidak. Kalau ada alif bengkongnya ada kemungkinan dia tidak bertanwin. Tapi kalau enggak ada alif bengkongnya maka pastikan isimnya bertanwin. Inilah kesimpulan tentang isim mamnu minas shorf atau dikenal juga dengan isim la yansharif atau isim ghairu munsharif. Tentunya untuk lebih melengkapi dan juga lebih untuk kita bisa menguasai kaidah ini, kita butuh latihan-latihan. Latihan-latihannya insya Allah akan kita dapatkan di dalam kitab Durusulullah pada jilid yang pertama ini di pelajaran 22, tapi akan saya bahas insya Allah di hari Kamis. Biiznillahi ta'ala, dia tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, untuk umat yang sudah memahami ini, saya harapkan untuk dibaca lagi di rumah. Kemudian apa? Coba dihafalkan. Tadi cara menghafalnya, ingat kelompok pertama nama dan sifat. Sisanya 3 untuk isim yang secara umum. Begitu. Nah, karena nanti setelah umat pahami ini,
Tinggal masuk pada latihan-latihan di pelajaran 22 kitab Durus Lughah yang akan kita bahas di hari Kamis besok insyaallah ta'ala. Baik, sampai sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Barakallahu Tadi fikum. Pak Ustadz, Nah, silakan. sebelum alif maksuro itu selalu fathah ya tuh kan. Udah itu ini termasuk mu'anas. Alif bengkok tadi alif maksuro. Betul, Bu. Termasuk mu'annas. Mu'annas maksudnya ubla. Sebelumnya fathah juga apa selalu apa sekali-sekali sebelum alif itu ada fathah. Iya, betul. Setelah alif bengkong pasti fathah. Karena kalau misalnya ada alif bengkong kemudian dia kasroh, contoh nih Bu ya. Terkadang Ya. bahkan sering nih kalau Ibu pakai mushafnya mushaf Madinah nih, mushaf dari cetakan Timur Tengah. Kalau semua mushaf pasti mushaf Utsmani. Saya sampaikan ya, semua mushaf itu pasti mushaf Utsmani. Cuma cetakannya yang berbeda. Karena kalau bukan mushaf Utsmani, berarti itu bukan mushaf. Karena ulama sudah sepakat, mushaf itu yang ditulis adalah harus sesuai dengan Rasmul Utsmani, sesuai dengan yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau misalnya berbeda dengan penulisan Utsman, maka itu bukan mushaf. Sampai kiamat begitu, namanya mushaf Utsmani. Tapi untuk cetakannya yang berbeda-beda, ada cetakan dalam negeri, ada cetakan luar negeri. Kalau mushaf Utsmani untuk cetakan Timur Tengah, umat dapatkan ya, contohnya mushaf Madinah yang umat gunakan. Ada kata al-hadi gitu ya, tulisannya gini nih, kalau di mushaf Timur Tengah nih, Madinah. Nih, pakai alifnya bengkong, tapi lihat harokat sebelumnya kasroh. Pastikan kalau harokatnya kasroh berarti ini bukan alif, ini ya hadi. Cuma nggak ditulis pakai yang ada titiknya, begitu. Jadi kalau misalnya ada alif bengkong sebelumnya kasroh, berarti ini bukan alif maksuro, pasti ini ya, gitu mah. Paham ini? Ini Alif sudah mankus. Udah pasti ya. Alif mankus. Gimana Bu? Alif mankus. Alif mankus namanya. Masya Allah, Bu Linda hafal ini. Barakallahu fiik. Betul namanya alif mankus. Tapi biar saya mudahkan, itu pasti ya. Gitu ya. Walaupun tulisannya, tapi kan nggak ada titiknya Ustadz. Tapi memang begitu. Karena orang Arab udah paham betul. Kalau ada kasroh sebelumnya, nggak mungkin alif. Kalau alif itu ya sebelumnya fathah. Begitu Bu Linda. Paham? Ya, jazakallah ya Ustaz. Iya, wayaki. Jazakallah khair. Wayaki. Jadi pahami ya untuk emas semua. Jadi maksud dengan alif maksuro, bagus tadi pertanyaan Bu Linda. Yang maksud dengan alif maksuro itu adalah alif bengkong sebelumnya harokatnya fathah. Kalau kasroh pasti ya, walaupun terkadang nggak ditulis titiknya. Baik. Ada lagi yang bertanya sebelum saya tutup? Insya Allah untuk latihan dan penerapannya akan kita bahas di hari Kamis di sini. Nah, ada lagi yang bertanya? Untuk yang poin C saya ingin bertanya. Aduh, maaf ini mau basma suaranya nggak jelas. Mau basma. Coba Umat bisa dengar nggak suara yang mau basma? Coba saya tanya Umat yang lain. Nomor 2. Jelas nggak suaranya? Dengar Ustaz. Hah? Putus-putus. Oh, baik Ustaz. Iya, putus-putus. Suaranya. Oh, basma putus-putus suaranya. Mungkin bisa ditulis aja Bu, dipesan. Halo. Atau nanti disimpan aja buat ditanya hari Kamis insya Allah. Maaf ini mau basma padahal mungkin sinyalnya ya Bu ya. Suaranya nggak jelas. Baik, ada yang lain? Silakan. Sebelum saya tutup. Tidak ada ya? Saya kira cukup pembahasan untuk kaidah isim mamnu minas shorof. Saya sampaikan lagi, Ummahat mohon untuk dibaca-baca lagi ya di rumah masing-masing. Cobalah untuk menghafal sebisanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ummahat semua untuk menghafal isim mamnu minas shorof. Ini penting banget. Karena kita tidak akan mungkin selamanya tahu mana yang bertanwin, mana yang enggak. Kalau kita sendiri enggak hafal, mana saja kelompok dari isim mamnu minas shorof yang tidak bertanwin. Karena menentukan tanwin atau tidak pada satu isim tergantung pemahaman kita terhadap kaidah isim mamnu minas shorof ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan pada ummahat untuk menghafalnya. Nanti penerapannya kaidah-kaidah isim mamnu minas shorof ini akan kita terapkan langsung di kitab Durus Lughah pada pelajaran 22. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan bahas di hari Kamis besok ya, di waktunya di siang hari biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau udah hafal, sudah paham betul dengan contoh-contohnya, dengan kaidah-kaidah yang sampai kalau pelajaran 22, tinggal nanti kita masuk pada pelajaran terakhir, penerapan dari kaidah mamnu minas shorof
untuk pembedaan harokatnya yang berbeda dengan harokat pada isim secara asalnya. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di pelajaran kesempatan pagi hari ini. Sudah menjelang siang, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat semua. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari anak pribadi. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan kepada kita semua istiqomah, semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita untuk menggapainya. Jangan lupa ummahat selalu berdoa dengan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu minta tambahan ilmu pada Allah. Kita pun demikian, Nabi aja minta tambahan ilmu, apalagi kita yang bukan Nabi. Maka kita lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang pertama. Ya Allah, berikanlah kepadaku, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amalan yang diterima. Tambah lagi doanya, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Nabi selalu minta Robbi zidni ilman. Tambahkanlah ya Allah aku ilmu. Allah yang perintahkan. Waqur Robbi zidni ilman. Kata Allah dalam Al-Quran. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Warzuqna fahman, dan berikanlah padaku berupa pemahaman agar mudah diberikan pahaman. Dan doa yang kalau matul menghafal, cari di buku-buku doa, ada doanya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, infa'na bima 'allamtana. Jadikanlah bermanfaat setiap ilmu yang kami pelajari. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Insyaallah taala kalau kita nantiasa berdoa pada Allah penambahan ilmu yang bermanfaat, biiznillah Allah akan memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk menggapainya. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan pada kita kemudahan, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan kegiatan menuntut ilmu kita menjadi kegiatan yang akan menerima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah agar Allah memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat penjagaan, dan tidak lupa kita berdoa pada Allah. Allah akan segera tersebarnya virus COVID-19 di negeri kita ini. Baik, demikian dari saya tutup dengan doa kita majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,